everything's gonna go south on you. Ready? Chris Gardner was doing his best, We don't need two. We don't need one. Maybe next quarter. It's possible. but his best Hey! Wait! wasn't enough. Saya pikir untuk karakteristik dari pemain filmnya sangat bagus, dari film pertama dan yang kedua. Di film pertama ini kita mereview mengenai film The Martian, yaitu astronot yang memang ditinggalkan oleh para krunya, yaitu RS-3, yang diperankan oleh Matt Damon sebagai Mark Whitney. Dan Mark Whitney ini adalah sesuatu hal yang memang kita pelajari. Yang pertama itu tidak pantang menyerah, lalu juga inovatif, bagaimana bisa memanfaatkan, mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan sebaik mungkin, dan keahliannya dalam botani itu saya rasa sangat diperlukan sekali, dan kemampuannya untuk menghandle semua peralatan dan teknologi secara fungsi untuk bagaimana bertahan hidup di sana. Terus yang kedua, film The Pursuit of Happiness ini mengajarkan kepada kita bagaimana juga sama pantang menyerah, tapi kalau tadi perbedaannya dari segi efektif, efisiensi sumber daya. Tapi untuk The Pursuit of Happiness ini bagaimana kita untuk mengelola emosi kita, bagaimana di saat kita gagal, bagaimana kita di saat kesulitan, menemukan jalan keluar, tetap semangat, terus berkarya, terus maju dan terus belajar untuk supaya mencari kesuksesan dan menjadi orang yang sukses nantinya. Untuk film yang kedua ini diperankan oleh Will Smith sebagai Chris Gardner. Saya pikir film-film science fiction, dan untuk yang kedua itu film keluarga memang sangat-sangat menyentuh untuk bagaimana kita bisa memiliki poin-poin untuk bagaimana kita bisa belajar memanfaatkan, terus pantang menyerah, karakter yang sangat bagus, karakter yang sangat oke bagi seorang pebisnis, bagi seorang pemula seperti kita untuk menata kehidupan untuk mencapai kesuksesan nantinya. Kita harus garis bawahi adalah semua karakter itu memang harus kita miliki di dunia kerja maupun di dunia usaha. Apalagi kita sebagai orang manajemen, kita harus selalu bisa mengimbangi bagaimana sikap kita terhadap pelanggan, bagaimana sikap kita terhadap diri kita sendiri, dan bagaimana sikap kita terhadap karyawan. Cerita ini dapat dikaitkan dengan penerapan manajemen operasional di perusahaan nyata. Di dalam filmnya, Mark Whitney harus mengelola sumber daya yang terbatas seperti persediaan makanan, air, dan juga oksigen. Namun, ia mampu memperpanjang sumber daya yang ada sehingga ia mampu bertahan hidup dalam waktu yang lebih lama lagi. Ia memanfaatkan pupuk limbah dan juga tanah di Mars dengan menanam kentang. Lalu bagaimana penerapan di perusahaan? Sama halnya dengan apa yang ada di film. Di perusahaan seringkali mengalami keterbatasan sumber daya, baik itu modal, tenaga kerja, dan juga bahan baku. Yang kedua, kolaborasi dan komunikasi dalam krisis. NASA dan rekan-rekan Whitney bekerja sama untuk menyusun rencana penyelamatan, meskipun mereka terpisah dengan jarak yang sangat jauh dan menghadapi kendala komunikasi. Hal ini menggambarkan pentingnya kerjasama tim lintas departemen dalam perusahaan, terutama saat menghadapi krisis. Banyak perusahaan yang memiliki tim di berbagai bidang ataupun lokasi, bahkan kadang di negara yang berbeda. Tetapi mereka pun perlu tetap berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya di perusahaan multinasional yang harus merespon dengan cepat saat terjadi masalah rantai pasok ataupun saat menghadapi pandemi global. Yang ketiga, pengambilan resiko yang terukur. Whitney mengambil berbagai resiko besar, misalnya mencoba komunikasi melalui radio ataupun meninggalkan habitatnya untuk bertemu dengan pesawat penyelamat dengan harapan meningkatkan peluang bertahan hidupnya. Di dunia bisnis, pengambilan risiko yang terukur juga penting saat perusahaan mencoba mengimplementasikan strategi baru ke pasar yang baru. Dalam situasi tak terduga,
perusahaan seringkali perlu membuat keputusan sulit yang memiliki dampak besar. Pengambilan risiko yang terukur dengan perhitungan matang adalah sebuah kunci agar dapat berkembang atau bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Terakhir, mengenai mentalitas growth, mindset, dan juga ketangguhan. Ketangguhan Whitney untuk bertahan hidup meskipun memiliki tantangan yang cukup besar mencerminkan mentalitas yang diperlukan di dalam dunia bisnis. Kegagalan ataupun masalah seringkali menjadi bagian dari perjalanan perusahaan, tetapi dengan growth mindset, perusahaan bisa belajar dari tantangan tersebut dan terus berinovasi. Dalam film The Pursuit of Happiness, banyak sekali memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana ketekunan, manajemen sumber daya, adaptasi, dan juga perencanaan yang menjadi faktor penting yang membantu Good Gartner mengatasi rintangan besar. Dalam konteks manajemen operasional, khususnya di dalam perusahaan, nilai ini sama-sama relevannya, karena mereka membentuk fondasi operasional yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Untuk itu, mari sama-sama kita tonton video ini agar kita sama-sama dapat belajar tentang penerapannya di dalam manajemen operasional. Baik, di sini saya akan menganalisis bagaimana perbandingan antara film dan konsep manajemen operasional. Konsep yang pertama yaitu pengendalian rencana, yang mana pengendalian rencana ini artinya rencana yang akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan suatu perbaikan, improvement, atau perkembangan development. Hal ini sesuai dengan bagaimana tokoh tersebut melakukan suatu improvement dari masalah-masalah yang telah dihadapi. Bagaimana kita membranding diri kita agar mampu melewati masalah-masalah yang ada dalam hidup. Dengan keterbatasan yang tokoh utama miliki atau Marx miliki, beliau mampu terus bekerja keras dengan teguh dengan semangat dari anaknya untuk mengubah kelangsungan hidupnya menjadi lebih baik. Membranding diri dengan kemampuan yang kita miliki akan membangun semangat dan potensi dalam diri untuk terus maju dan dapat mengubah hidup menjadi lebih baik.